Renungan Masa Paskah 2026, Rabu 6 Mei, menderita sakit bersalin. Galatia 4 ayat 12 sampai 20. Saya akan bacakan ayat 19. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Saudara, dalam Galatia 4 ayat 12 sampai 20, Rasul Paulus beralih dari argumen teologis ke seruan yang bersifat sangat pribadi dan emosional. Ia menyebut orang-orang percaya di Galatia, anak-anakku, tekna mau. Sebagai pendiri jemaat-jemaat di Galatia, memang Rasul Paulus adalah bapa rohani mereka. Sekarang ia mengungkapkan isi hati seorang bapa kepada anak-anaknya. Pertama, ia mengingatkan anak-anak rohaninya itu akan kehangatan dan antusiasme mereka saat ia datang untuk memberitakan Injil kepada mereka. Mereka menyambutnya seperti menyambut malaikat Allah, bahkan Kristus sendiri. Padahal ia datang dalam keadaan sakit, lemah secara fisik. Kedua, ia mengemukakan bahwa ia begitu sedih karena mereka telah berpaling dari Injil sejati yang telah mereka terima melalui dirinya. Kesedihan itu sedemikian rupa sampai-sampai ia menyebutnya menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam kamu. Sejatinya, Rasul Paulus rindu mereka mengalami pertumbuhan rohani yang sehat sehingga memiliki karakter Kristus. Tetapi mereka justru menjauh dari Kristus, sebab mereka telah berpaling dari Injil sejati dan mengikuti suatu Injil lain. Sebagai seorang bapa rohani, Rasul Paulus rindu berjumpa dengan mereka dan membimbing mereka kembali kepada identitas sejati di dalam Kristus. Keinginan Rasul Paulus agar Kristus terbentuk dalam diri anak-anak rohaninya mengingatkan kita bahwa kehidupan Kristen bukanlah tentang kembali kepada hukum Taurat supaya diterima oleh Allah, melainkan tentang karya Roh Kudus yang terus-menerus mengubah karakter kita untuk menjadi serupa dengan Juru Selamat. Kita diajak untuk memeriksa siapa atau apa yang kita izinkan untuk mempengaruhi pertumbuhan rohani kita. Kita harus waspada terhadap setiap roh atau ajaran atau pengaruh yang berpotensi menjauhkan kita dari karya Kristus yang telah tuntas. Kita harus waspada dan berpegang teguh pada kedaulatan anugerah Allah, kasih setia, dan kebenaran di dalam Kristus. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu atas firman-Mu. Terima kasih Engkau telah mengingatkan kami bahwa kedudukan kami di hadapan-Mu semata-mata didasarkan pada kebenaran Kristus. Kami mohon Engkau melindungi kami, melindungi hati kami, melindungi pikiran kami, jiwa kami dari godaan untuk menggantikan kebenaran Kristus dengan amal perbuatan kami atau sesuatu yang lain. Melalui Roh-Mu ya Bapa, lanjutkanlah karya pembentukan karakter Kristus di dalam diri kami, agar hidup kami mencerminkan kasih, kerendahan hati, dan kebenarannya. Berilah kami pembimbing-pembimbing yang setia, yang berpegang teguh pada kebenaran Injil-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.